Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kasih sayang Allah, selalu bahagia, zahir dan batin. Amin ya Allah. Jadi kita bagi-bagi cerita lagi, ya ngoceh-ngoceh lagi lah. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran untuk kita semua. Jadi ini ada sebuah pertanyaan dari sahabat kita Nilta Manzila. Nilta Manzila. Assalamualaikum Bang, saya mau tanya, saya pernah bertemu sama orang. Dia bilang kalau mau belajar tentang ilmu thariqat, hakikat, ma'rifat, di sela-sela dia berbicara dia menceritakan bahwa sholat itu tidak harus dengan gerakan seperti pada umumnya, tapi cukup kita berdiam diri mengingat Allah, itu juga termasuk sholat, katanya beliau begitu. Bagaimana menurut Abang? Apakah itu benar atau salah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jadi ini yang harus kita hati-hati ya. Kita jangan ketika menjumpai seorang, ya bisa dikatakan ahli marifat, ahli hakikat, ahli thariqat ya. Terus dia berkata sholat itu tidak wajib. Ya, di sini kalimatnya yang dia bilang apa? Bahwa sholat itu tidak harus. Makna tidak harus berarti kan tidak diwajibkan lagi, tidak wajib bagi mereka. Seolah-olah mereka sudah bisa sholat yang tanpa gerakan 5 waktu itu. Jadi di sini kita harus pahami, banyak orang yang kalau kita bilang ya belajar itu hanya setengah-setengah mendengar, setengah-setengah menyimak, tapi kita tidak ada kritis, kita tidak ada bertanya. Ini yang berbahaya. Makanya teman-teman kalau belajar kepada siapapun tuh harus ada guru. Jangan belajar sendiri, kita hanya mendengar sebelah pihak, terus tidak ada konsultasi, tidak ada tanya jawab. Nanti teman-teman setengah-setengah pemahamannya. Kan berbahaya. Menurut saya memang ada sholat yang tanpa gerakan. Ya. Memang ada sholat tidak pada umumnya. Itu bisa dikatakan dengan sholat daim ya. Sholat daim itu sholat yang terus menerus sepanjang masa, sepanjang waktu. Selagi dia menyambung kesadaran kepada Allah, selagi dia mengingat Allah, ya itu dikatakan sholat. Dari mana Bang dalilnya Bang? Ya di Al-Quran ada kok. Nanti cari aja. Allah bilang di situ, dirikanlah sholat untuk mengingatku, untuk berzikir kepadaku. Ya, di sini kita harus pahami. Orang yang zikir sudah pasti sholat. Sedangkan orang yang sholat belum tentu zikir. Nah ini harus kita pahami. Nah, contohnya bagaimana Bang? Dia sholat 5 waktu. Seperti pada umumnya. Ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, segala macam ya kan. Nah ketika dia sholat ada nggak dia mengingat Allah? Kalau dia nggak mengingat Allah, tidak sadar kepada Allah, ya nggak sampai kepada keutamaan sholat. Karena tujuan sholat adalah zikir, mengingat Allah. Harus ada zikirnya. Kalau dia hanya sekedar sholat saja, nunggang-nungging aja, ya belum bisa dibilang zikir. Tapi kalau orang yang zikir itu udah termasuk sholat. Ya, mungkin teman-teman bingung nih. Ya, kita ngaji pelan-pelan lah, belajar pelan-pelan ya. Makanya banyak yang sudah paham ini, sudah paham tahap keilmuan ini, dia menganggap bahwa zikir itu yang lebih utama. Ya. Makanya dia jadi menyepelekan yang 5 waktu. Ini yang tidak kita pahami selama ini. Ya. Nanti coba dicari di Al-Quran itu banyak penjelasan tentang sholat itu. Ya. Ada di Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Bacalah kitab yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Ya,
mengingat Allah atau berzikir kepada Allah atau sadar kepada Allah itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Nah, orang yang sudah paham ini menyepelekan yang 5 waktu. Dia menganggap aku nggak penting lagi tuh sholat subuh, zuhur, asar, ya, sholat asar, maghrib, isya itu nggak perlu lagi dianggap. Karena dia merasa aku sudah bisa berzikir, mengingat Allah, sadar kepada Allah. Karena Allah bilang itu lebih utama. Nah, jadi kita harus pahami, ya. Itu satu. Mana lagi ayat yang lain? Ayat yang lain ada di Al-Baqarah 239. Nanti teman-teman silakan pelajari, ya. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila telah aman, maka sholatlah atau ingatlah Allah sebagaimana Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui. Al-Baqarah 239. Ya, sekarang kita secara logika nih. Ya, mungkin ini coba nanti dicari asbabun nuzul ayatnya. Waktu ayat ini turun, kisah zaman dahulu itu seperti apa? Saya rasa ini waktu kisah ini terjadi pada zaman perang. Jika kamu takut ada bahaya, sholatlah sambil berjalan dan berkendaraan. Ini secara logika kayak mana orang lagi berjalan sholat tuh kayak mana tuh? Nggak masuk logika kita kan. Orang lagi berkendaraan sholat itu seperti apa? Nah, ini mungkinlah menjadi rujukan orang-orang yang mengatakan dengan mengingat Allah itu sudah sholat, ya, dengan berzikir kepada Allah, menyambung kesadaran kepada Allah itu sudah sholat, ya. Nah, tapi kan di situ dijelaskan apabila telah aman maka sholatlah sebagaimana biasanya, ya. Jadi sholat itu ada dua, ada sholat yang hanya di hati saja itu daim, ada sholat yang kita itu 5 waktu tadi. Nah, di ayat yang lain, Quran surat An-Nisa ayat 103. Ya. Selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, waktu duduk dan berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Nah, jadi kan ada dua tuh, sholat yang dalam aktivitas dan sholat yang dalam bentuk ritual seperti 5 waktu tadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat-sholat yang lain, ya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Ya, sehebat apapun kalian makrifatnya, kalau nggak ikut ayat ini berarti udah sesat, ya. Jelas itu dibilang sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Nah, ya. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu kan udah ditentukan waktunya. Itu wajib, ayatnya ada. Jadi kita jangan setengah-setengah memahami kajian makrifat ini. Jangan kita satu ayat kita ambil, ayat yang lain kita nggak pelajari, ya. Memang benar ada itu sholat daim, sholat terus menerus, sholat yang nggak pakai ritual, ya. Cukup sambung aja kesadaran dia kepada Allah. Lagi duduk dia sholat, lagi berdiri dia sholat, lagi berbaring dia sholat, ya. Bagi orang yang nggak paham pasti nggak akan ngerti kayak mana tuh sambil jalan kok bisa sholat, ya. Maknanya adalah kesambungan hatinya. Karena di ayat tadi Allah bilang sesungguhnya zikrullah itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Ingat kepada Allah, sadar kepada Allah itu lebih utama, ya. Banyak orang yang sholat, orang yang melakukan
ritual sholat, tapi nggak sampai ke tahap zikir. Hatinya kemana-mana, berkelana kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Yang penting aku sudah sholat 5 waktu, sudah dianggap begitu aja, ya. Tapi hatinya kosong, itu nggak sampai yang namanya zikir. Tapi kalau orang yang hatinya selalu terpaut kepada Allah dalam segala gerak hidupnya, dia lagi berdiri, hatinya nyambung kepada Allah, kesadarannya nyambung kepada Allah. Dia lagi bekerja, selalu tuh terpaut kepada Allah. Dia lagi kerja, lagi ngapain aja, lagi tidur, duduk, berdiri, berbaring, nyambung terus, nggak putus. Itu orang yang sudah sholat sebenarnya, ya. Jadi dari pertanyaan tadi itu ada benarnya, ada salahnya. Jadi makanya saya jelaskan nih sisi benarnya. Katanya bang, tidak harus dengan sholat seperti pada umumnya, tapi cukup mengingat Allah itu sudah termasuk sholat katanya. Ya benar, nggak salah. Itu namanya sholat daim, ya. Sholat dengan hatinya yang selalu terpaut kepada Allah. Tapi kalau dia tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu, jelas itu sesat, jelas itu salah. Berarti dia tidak mengikuti An-Nisa tadi ayat 103 tadi. Di situ dibilang kewajiban yang sudah ditentukan.
Mungkin makomnya spesial di hadapan Allah, sehingga hukum syariat nggak berlaku lagi pada dirinya. Tetapi nggak mungkin dia membuka pada orang lain. Ya, kalau dia bilang, wah aku udah beda makomku, nggak sholat lagi aku. Kalau dia buka kepada orang lain, jelas itu sudah fatal. Mengajak sesat itu namanya. Ya, kalau untuk dirinya sendiri nggak masalah. Misalnya dia nggak sholat lagi nih, karena makomnya udah beda. Dia merasa aku sholatku nggak perlu lagi tuh yang 5 waktu. Misalnya, ini andai-andai aja nih. Ya, andai-andai saja. Aku sudah beda sholatku. Aku sudah langsung kepada Allah. Ada hubungan dekat dia kepada Allah. Dia lebih mengikuti si pembuat aturan, bukan mengikuti aturan. Tapi kalau dia mengajarkan lagi kepada orang lain, sholat itu nggak penting, syariat itu nggak penting, karena makomku sudah beda, aku sholatku udah lain. Kalau dia ngajarin lagi seperti itu fatal. Masih ikut-ikutan, masih setengah-setengah marifat itu. Tapi kalau yang betul-betul paham, dia akan tutupi. Kalau mungkin dia nggak sholat lagi, nggak berlaku lagi hukum syariat sama dirinya, itu untuk dirinya sendiri, nggak akan diajarkan oleh orang lain. Dan ketika dia berhadapan dengan orang lain yang masih di wilayah syariat, mungkin dia akan sholat menutupi, nggak akan dia tampakkan. Dia akan normal seperti kita biasa. Ya, ketika dia menyendiri, bisa jadi dia nggak sholat lagi, karena dia sudah kenal sama yang buat aturan, bukan lagi ikut aturan. Ya, saya yakin ada yang seperti itu. Ya, makanya kalau kita belajar, tolong jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau ada yang ngomong gini ngomong gitu, jelaskan betul-betul. Ya, tanya baik-baik. Jangan nanti bilang, apalagi banyak tuh yang ngomong tuh, apa kau sholat kalau kau nggak kenal Allah? Wah, itu paling bahaya, itu paling berbahaya. Ya, udah hebat kali dia itu, tapi nggak mau jelasin. Udah dia ngomong kayak gitu, nggak mau jelasin, apa nggak berbahaya? Orang bisa-bisa nggak mau sholat lagi orang. Untuk apa aku sholat kalau nggak kenal Allah? Ya kan? Paling berbahaya itu. Itulah ajaran yang turun menurun dan dia nggak paham apa akibatnya ucapannya, itu dia nggak paham. Ya, jadi kita belajar. Kalau terlalu tinggi kajiannya, nggak masuk logika kita, nggak masuk akal kita, tinggalkan. Ya, terlalu tinggi, nggak bisa dia jelasin, nggak masuk ke kolbu kita, tinggalkan. Nggak usah kita pusing-pusing kepala. Dan jangan ikut-ikutan. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih yang saya maksud. Itu bisa benar, bisa salah. Ya, yang dia katakan itu benar, ada sholatnya seperti itu. Tapi kalau dia bilang tidak harus lagi sholat seperti pada umumnya, ya itu salah. Ya, dia mengatakan seolah-olah sholat dia itu sudah paling hebat, sholat 5 waktu itu nggak penting lagi. Kalau ada orang mengajarkan seperti itu masih setengah-setengah. Ya, justru kita belajar itu akan menguatkan syariat. Saya dulu jarang sholat. Ini ngaku aja ini ya, karena saya bukan ahli ibadah, malas sholat. Tapi ketika belajar zikir nafas, terbuka kesadaran kepada Allah, akhirnya terpanggil untuk sholat. Jadi terpanggil lagi untuk mempelajari sholat. Kembali kita kepada syariat. Jadi jangan kita bilang, oh aku makrifat udah beda makomku, nggak mau lagi sholat 5 waktu. Itu bukan makrifat, makribet. Ya, hati-hati ya saudaraku, sahabatku. Kalau belajar jangan sampai tanggung-tanggung. Ya, cari guru, siapa yang bisa membimbing kita, mengarahkan kita. Jangan sampai kita salah tafsir. Banyak orang di kalangan luar sana itu ilmu makrifat ini hanya sebagai obrolan kedai kopi. Kalau udah kedai kopi nongkrong ngaji makrifat lah dia. Tapi nggak pernah dia mau betul-betul belajar, itu nggak pernah. Hanya sebatas teori aja yang kita pahami. Ya. Jadi mudah-mudahan ini tercerahkan.
Saya nggak bilang nggak ada, pasti ada, yakin saya ada. Orang yang sudah mempunyai kedekatan khusus. Nah, bagi kita yang awam jangan seperti itu. Mau seperti itu, dibuat lumpuh dulu sama Allah. Dibuat nggak lumpuh, nggak bisa bergerak, baru sholatnya seperti itu. Hah? Kalau masih sehat, masih bisa ruku, masih bisa sujud, sholatlah seperti biasa. Jangan sampai dibuat lumpuh sama Allah. Dibuat lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain, cuman mata aja yang bisa berkedip. Nah, sholatlah daim seperti itu. Silakan kalau maunya begitu. Ini dikasih nikmat sama Allah, kok kita menggampangkan, ya. Nah, itu ada sejarahnya. Saya yakin itu ayat-ayat tadi itu ketika zaman perang. Rasulullah zaman Nabi, waktu zaman perang itu mereka dikejar musuh. Nah, itulah sholat sambil berjalan, sambil berkendaraan. Maknanya adalah ketersambungan hati mereka kepada Allah. Nah, ketika sudah aman, Allah bilang sholatlah seperti biasa. Sholat itu kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi sholat itu ada dua. Sholat secara batiniah, yaitu tersambungnya kesadaran, dan sholat secara syariat yang seperti sujud, ruku itu kan. Nah, jadi ada dua sholat itu. Jangan tanggung-tanggung. Jangan kita memaknai ayat sebelah aja, satu ayat aja kita anggap oh ini ada ayatnya. Ayat yang lain kita nggak pakai. Jangan, ya. Saya juga dulu kayak gitu, nggak paham, tapi belajar pelan-pelan. Alhamdulillah Allah temukan ayatnya jadi paham. Ya. Jadi ini mudah-mudahan tidak ada lagi yang salah tafsir. Jangan sampai kita gila zikir, sholat nggak mau. Merasa udah makrifat, merasa makom sudah tinggi, ya. Nggak penting lagi tuh sholat. Oh, ada tuh saya jumpai kayak gitu. Bulan puasa itu, kamu nggak puasa? Oh beda bang, puasa kami udah beda bang, lain makomnya. Wah hebat kali. Hebat kali, tinggi kali makomnya. Itu kan sombong itu kayak gitu, ya. Kalau orang yang sudah betul-betul beda makomnya, nggak akan dia tunjukkan sama orang, nggak akan dia bilang sama orang. Cukup untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia bilang oh makomku sudah beda, nggak sama puasa kita. Kalau puasaku masih bisa makan minum katanya. Wih, ini makrifat dari mana ini? Ya, banyak yang seperti itu. Jadi teman-teman kalau belajar, cari guru yang benar-benar. Kalau ada guru yang seperti itu bilang, oh makomku sudah beda, sholat itu nggak perlu lagi, tinggalin, nggak usah belajar, biarlah nggak usah makrifat, nggak apa-apa. Ngapain makin makrifat makin sesat kita dibuat, ya. Mau syekh, mau ustadz, mau kiai, mau gelar apapun, kalau tak berlandaskan Al-Quran jangan ikut, ya. Jangan tertipu kita. Belajar itu harus pakai akal, ya. Masuk nggak logika kita ini, masuk nggak akal sehat kita? Kalau nggak masuk tinggalin, ya. Jadi ini mudah-mudahan teman-teman nanti jadi paham. Kalau ada yang membuka makomku sudah lain, nggak berlaku lagi hukum syariat pada diriku, dan dia mengatakan itu kepada orang lain, dan dia mengajarkan lagi kepada orang lain, itu jelas belum makrifat, ya. Mengaku makrifat iya. Kalau makrifat yang sejati, kalau makom dia sudah lain, dia akan untuk dirinya sendiri, gak akan dia buka pada orang. Kalau dia bergaul sama orang lain, dia akan biasa saja. Orang lain sholat, dia sholat, dia nampakin dia sholat, ya. Gak akan dia membuka jati diri. Ini malah dia sebut-sebut pula makomnya udah beda. Aduh, gak ada yang lucu kalau jumpa orang kayak gitu, lucu betul, ya. Jadi diulang-ulang, nanti dicari itu ayatnya, pelajari, ya. Ada sholat yang ketika duduk, berdiri, berbaring, dalam berjalan, dalam berkendaraan, nah itu kan daim. Sholat yang terus menerus menyambung kesadarannya kepada Allah, ya. Ada juga sholat yang ditentukan waktunya, itu wajib. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang, padahal makom kita belum ke sana. Kita bilang makomku beda, ya.
Belum tentu kita ini orang dekat sama Allah, tapi kita merasa sok kenal yang buat aturan pula. Aturannya nggak mau diikut, tapi kita merasa aku udah kenal yang buat aturan. Waduh, kacau itu. Ya, untuk kawan-kawanku, sahabat-sahabatku, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan sadar, mudah-mudahan ngerti, mudah-mudahan berubah. Ini pedas ini memang, panas kuping ini dengarnya. Mudah-mudahan berubah. Ya, sayang saya lihat kalian, jangan sampai main ikut-ikut aja. Kalau udah sudah gelarnya wah main ikut aja. Pakai akal belajar itu, jangan kita ikut-ikutan orang. Dibilang makom beda, ikut pula kita. Oke lah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti dipelajari lagi pelan-pelan, disimak lagi pelan-pelan. Ya, jangan sampai kita ikut-ikutan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.